Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Muka Putri dari 2BS Aceh, NIM 211011066 ingin membacakan artikel dengan judul Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Selain hubungan dalam satu keluarga, dikenal pula ada hubungan keluarga-keluarga lain di luar dari keluarga mereka sendiri. Istilah kerabat dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai seorang sedaerah atau dekat sehingga disebut dengan kekerabatan. Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Dalam adat matrilineal, anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Di Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara pada warga yang seketurunan menurut garis keturunan ibu yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak. Namun, walaupun demikian, pada bahasan kali ini kami akan lebih fokus pada pembahasan kekerabatan atau sosial masyarakat Minangkabau melalui sistem kekerabatan. Kekerabatan matrilineal terbagi atas tiga. Yang pertama, perkawinan eksogami. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bersifat eksogami artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap berbusana atau bersaudara. Eksogami terdiri atas heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan sesama anak saudagar atau pedagang. Yang kedua, residensi matri lokal. Orang Minangkabau menganut sistem residensi matri lokal yang artinya adalah apabila seorang laki-laki telah menikah, ia akan tinggal di rumah keluarga istrinya. Statusnya di dalam keluarga istrinya adalah orang datang atau sumandu. Yang ketiga, konsep tentang harta atau yang disebut dengan harta pusako. Sako dalam tatanan budaya Minangkabau adalah gelar pusako tinggi, sedangkan pusako dalam harta pusako tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertalian menurut garis ibu. Dalam pepatah dikatakan, turun ke mama dari mama turun ke menakan. Harta pusako terbagi atas dua. Yang pertama, harta pusako tinggi yaitu yang diterima secara turun-temurun dalam sesuatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, harta pusako rendah yaitu peninggalan yang bukan turun-temurun tetapi diperoleh oleh seseorang sebagai harta sepencaharian. Perdebatan tentang sistem matrilineal. Perdebatan muncul beberapa waktu kemudian terkait dengan tiga persoalan di atas. Yang pertama, perkawinan eksogami menyebabkan adanya larangan atau pantangan. Menikah dengan kerabat sesuku. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau termasuk nikah pantangan. Tujuannya untuk menyelamatkan status seseorang dalam sistem sosial kekerabatan, untuk menghilangkan kecanggungan dalam hubungan individu dan keluarga besar. Pantangan nikah sesuku ini tidak bisa dipukul rata karena ada beberapa kategori. Sesuku serumah tanggo, misalnya nikah dengan anak ete atau bibi perempuan, sesuku saparui atau sesuku satu nenek, sesuku sekaum, sesuku satu nagari, sesuku lain nagari. Semua kategori ini termasuk lain-lain hukumnya. Yang kedua, residen matri lokal.
dianggap menghilangkan kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga. Suami tak punya kekuasaan sama sekali di rumah keluarga istrinya. Selanjutnya, perkembangan tradisi merantau membuat laki-laki bertanggung jawab penuh atas kekurangan, bahkan beban laki-laki Minangkabau lebih berat karena dia mempunyai dua beban berat, yaitu menjadi ayah bagi anak-anaknya dan menjadi mamak bagi kemenakannya. Yang ketiga, pembagian harta warisan yang berorientasi kepada perempuan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan bentuk kesalahan dalam memahami status harta pusako. Harta pusako merupakan harta bersama yang menjadi simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Harta pusako diterima secara turun-menurun. Oleh sebab itu, harta pusako bukanlah hak milik seseorang. Pewarisan dalam pewarisan hak pakai. Kemudian untuk mendudukan status harta ini, pemula agama dan pemula adat membagi harta pusako kepada dua hal, kedua macam. Yang pertama harta pusako tinggi, harta kaum, harta kolektif, dan harta pusako randa yang disebut dengan harta pencarian. Cara pewarisan harta pusako tinggi diserahkan kepada adat dan cara pewarisan harta pusako randa diserahkan kepada hukum waris Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.